Apakah pertanyaan berikutnya, Afwan Ustaz, apakah seorang yang sudah hafizul Quran mendapat keutamaan akan tetapi hafalannya tidak mungkin? Jazakumullahu khairan. Na'am, la syak. Ya, jangankan yang menghafal Al-Quran, yang membaca saja, ya, Al-Quran mendapatkan keutamaan karena qiraatul Qur'ani ibadatun. Perlu diketahui membaca Al-Quran adalah ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha." La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf dari Al-Quran. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Ini yang sekedar membaca Al-Quran, apalagi yang menghafalnya. Dan Nabi SAW bahkan juga memberikan keutamaan bagi masing-masing orang yang membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka Nabi mengatakan, Al-mahiru fil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi lahu ajran. Orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum Al-Quran, tajwidnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, ahkamut tajwidnya, dia baca dengan tepat sebagaimana yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, maka dia berada pada barisan para malaikat yang mulia. Akan tetapi orang yang membaca Al-Quran dan dia masih kesulitan, masih belajar, berusaha untuk membaca dengan baik walaupun dia masih kepleset sana sini lidahnya, ya, terbata-bata, lahu ajron, dia mendapatkan dua pahala. Nah, ya. Tetapi ya ikhwani, barakallahu fikum. Nah, kita perlu ketahui bahwa tujuan daripada diturunkannya Al-Quran itu tidak sekedar dibaca. Nah, jadi membaca Al-Quran itu bukan merupakan tujuan utama daripada Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Kitab suci ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan agar supaya menjadi apa? Hudal lil muttaqin, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Nah, itulah Al-Kitab yang tidak ada mengandung sedikit pun keraguan padanya, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu wasilah perantara agar kita bisa mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian setelah itu mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka ketika itulah Al-Quran itu sudah menjadi petunjuk. Bagaimana bisa Al-Quran itu menjadi petunjuk kalau kita tidak memahami makna Al-Quran, mentadabburi ayat-ayatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab ini kami turunkan kepada engkau wahai Rasul agar supaya mereka umat Islam ini liyadabbaru ayatihi, mau mentadaburi. Tadabbur itu melebihi sekedar membaca artinya. Mentadaburi adalah tadabbur, memahami maknanya, mengambil hukum-hukumnya, ya, menelitinya, ya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar supaya orang-orang yang memiliki akal bisa mengambil pelajaran. Apa arti liyatadzakkar, mengambil pelajaran? Yaitu mengamalkannya. Setelah dia tahu makna daripada sebuah ayat dan dia mengetahui pula kandungan-kandungan hukum dalam ayat-ayat tersebut, maka dia apa? Mengamalkannya. Oleh karena itu Nabi SAW juga menjanjikan dalam hadis Abi Barzah Al-Aslami, nah, man ta'allama al-Qur'an, man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu
wa amila bisi ulbisa yaumal qiyamati tajan min nurin daw'uhu ka daw'is syams. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa ta'allamahu, kemudian apa? Mempelajarinya. Harus dipelajari ini Al-Qur'an. Wa amila bihi, dan dia mengamalkan Al-Qur'an itu, maka dia akan datang di hari kiamat, kemudian dia akan diberikan, dipakaikan untuknya tajan min nur. Apa itu taj? Apa? Mahkota. Nah, mahkota dari cahaya yang cahayanya seperti cahaya matahari. Bayangkan, bisa menyinari apa? Alam semesta. Jadi nanti ahlul Quran memiliki mizah, keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri di yaumil qiyamah. Tidak sampai di situ. Wa yuksa walidayhi hullatani la taqumu bihimad dunya. Manfaatnya ini bukan sekedar hanya untuk dirinya, bahkan kedua orang tuanya juga akan mendapatkan manfaat. Kata Rasulullah SAW, kedua orang tuanya akan dipakaikan untuk mereka hullatan, dua pakaian kebesaran. Untuk ayahnya satu, untuk ibunya satu. Yang mana dunia tidak mampu membawanya, memikulnya. Nah, ya, jadi tidak sekedar membaca ataupun menghafal, tetapi harus dipelajari dan harus diamalkan. Dan tentunya orang yang menghafal Al-Quran lahu fadlun kabir. Ya, dia memiliki keutamaan yang besar. Karena akan lebih mudah baginya untuk mempelajari dan mengingat hukum-hukum Al-Quran. Nabi SAW juga mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dikarenakan Al-Quran itu akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada pemiliknya, orang-orang yang dulu membaca Al-Quran ketika di dunia. Nah, Iqra'u Az-Zahrawain, bacalah dua surat Az-Zahrawain, yaitu Al-Baqarah wa Ali Imran. Fa innahuma ta'nam ya'ti yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatani. Nah, karena kedua surat ini akan datang di hari kiamat dalam bentuk apa? Ghamamatan, yaitu awan yang akan menaungi orang-orang yang membacanya. Atau ghayayatan, yaitu naungan. Ya, ataupun kelompok-kelompok burung yang akan menaungi dia. Nah, itu diantara keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Tentunya yang menghafal lebih utama lagi. Dan perlu diingat tadi, saya garis bawahi lagi, ya, tujuan utama bukan sekedar membaca atau menghafal, tetapi dipelajari dan diamalkan. Barakallahu fikum. Fahrisu, maka di sini jawabannya juga pesannya, karena penanya mengatakan akan tetapi hafalannya tidak mungkin, ya, diusahakan untuk mutkinkan. Mutkin, tahu mutkin artinya? Kokoh hafalannya. Sudah betul-betul nempel luar kepala. Maka caranya diulang-ulang. Ma takarrara taqarrara. Apa-apa yang diulang itu pasti akan semakin menancap. Dan ini juga perintah Nabi SAW li hamilil Quran, kepada para pembawa Al-Quran yang menghafal Al-Quran. Untuk selalu yata'ahaduhu, mengikatnya. Ya, untuk selalu memperbanyak pertemuannya dengan Al-Quran. Artinya diulang-ulang. Fa innahu asyaddu tafallutan minal ibli fi uqulihi atau fi uquliha. Karena Al-Quran itu lebih mudah lepas dari pemiliknya daripada seekor unta yang diikat oleh tuannya. Nah, Al-Quran ini lebih gampang untuk pergi, untuk lepas kalau tidak pernah diulangi dan dimurajaah. Nah, fahrisu ala itqani hifdzikum.